Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umair bin Wahab masuk Islam ketika hendak membunuh Rasulullah. Umair bin Wahab al-Jumahi merupakan mata-mata pasukan musyrikin yang berhasil pulang ke Mekah dengan selamat. Akan tetapi kepulangan Umair ini justru menjadi awal dari kegelisahannya. Putra Umair yang bernama Wahab ditawan oleh pasukan muslimin dan dibawa ke Madinah bersama para tawanan lainnya. Ya Tuhan, bagaimana nasib putraku di tempat tawanan? Apakah mereka memperlakukan Wahab dengan baik? Atau jangan-jangan mereka menyiksanya sebagai balasan atas perbuatan burukku terhadap Muhammad dan para pengikutnya selama di Mekah? Dalam hati Umair, ia ingin pergi ke Madinah untuk menebus putranya. Namun keluarganya di Mekah tidak bisa ia tinggalkan begitu saja. Jika sampai hal buruk terjadi padaku, lantas siapa yang akan mengurus mereka? Kepalaku rasanya mau pecah memikirkan semua ini. Keesokan harinya, seperti biasa, Umair melakukan tawaf di Ka'bah. Lalu dilanjutkan dengan berdoa kepada berhala sesembahan agar ia senantiasa diberi kemudahan dalam hidup. Ketika sedang mengamati sekitar, pandangan Umair tak sengaja tertuju pada Sofwan bin Umayyah yang sedang duduk sendirian di Hijr Ismail. Sofwan merupakan putra dari Umayyah bin Khalaf, mantan majikan Bilal bin Rabah yang tewas dalam perang Badar. Umair pun mendekati Sofwan dan mengajaknya berbincang. Wahai Sofwan, bolehkah aku duduk di sini dan berbincang denganmu? Iya, tentu. Silakan duduk. Keduanya membicarakan tentang kekalahan pasukan musyrikin sambil mengenang para pemuka Quraisy yang tewas di lembah Badar. Wahai Sofwan, aku tidak akan melupakan jasa orang-orang yang tewas dalam peperangan di lembah Badar seperti Abu Hakam, ayahmu, Umayyah, serta yang lainnya. Mereka semua benar-benar hebat dan pemberani. Iya, mereka semua hebat. Hingga pada akhirnya satu persatu mayat mereka dimasukkan ke dalam sumur tua. Sungguh akhir yang mengenaskan. Tiba-tiba suasana yang awalnya sedih berubah menjadi kemarahan. Umair kembali teringat akan putranya yang sedang ditawan oleh kaum muslimin. Jika bukan karena tanggungan hutang yang aku punya dan keluarga yang aku cemaskan, maka aku akan pergi ke Madinah untuk menghabisi Muhammad. Kebencianku terhadapnya telah mencapai ubun-ubun. Ditambah lagi putraku Wahab sedang ditawan oleh para pengikutnya. Perkataan Umair tersebut dimanfaatkan oleh Sofwan untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Tenanglah, wahai saudaraku. Dengarkan aku baik-baik. Aku Sofwan, berjanji akan melunasi semua hutangmu. Aku juga tidak keberatan untuk menjaga keluargamu selama aku dan mereka masih hidup. Mulai saat ini, keluargamu adalah keluargaku juga. Benarkah semua yang engkau katakan itu, wahai Sofwan? Iya. Baiklah kalau begitu. Pembicaraan ini adalah rahasia dan hanya kita berdua yang tahu. Tentu saja, aku jamin. Sesampainya di rumah, Umair mengasah pedang hingga tajam dan mengkilat. Tak lupa ia menaburkan racun untuk mencelakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak sabar menanti hari esok. Tunggulah kedatanganku, wahai Muhammad. Pagi-pagi sekali Umair memacu untanya agar cepat sampai di Madinah. Hatinya telah dipenuhi rasa kebencian yang tidak terbendung. Sementara itu di pelataran Masjid Nabawi, Umar bin Khattab sedang asik bercengkrama dengan kaum Ansor. Rupanya mereka sedang membicarakan tentang kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar yang tidak akan terjadi tanpa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu di Madinah, orang-orang masih sibuk untuk membebaskan para tawanan perang sehingga keberadaan Umair di Madinah tidak menimbulkan kecurigaan. Umar adalah orang yang pertama kali menyadari kedatangan Umair bin Wahab. Ia langsung mencium gelagat tidak baik ketika melihat sebilah pedang yang menyandang di pundak Umair. Mau apa musuh Allah itu datang kemari? Aku curiga.
Ia datang membawa niat jahat sebagaimana dia mempengaruhi penduduk Mekah dan memata-matai kami tepat sebelum peperangan terjadi. Umar bin Khattab yang khawatir terhadap keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera meminta penjagaan dari kaum Ansor. Wahai saudaraku, meskipun kita menang dalam perang tempo hari, namun kita harus tetap waspada. Tolong kalian berjaga di sekitar rumah Rasul dan mengawasi setiap pergerakannya. Baik, kami akan melakukannya, wahai Umar. Kemudian Umar bergegas mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kediamannya. Wahai Rasul, musuh Allah telah tiba. Dia, Umair bin Wahab, datang sambil menyandang pedang di pundaknya. Persilakan dia untuk menemuiku, wahai Umar. Tak lama kemudian, Umar menghadirkan Umair bin Wahab di hadapan Rasulullah layaknya penjahat yang baru saja tertangkap. Lepaskan dia, wahai Umar. Silakan duduk, wahai Umair. Umair bin Wahab menyapa Rasulullah dengan ucapan salam masyarakat jahiliyah. An'im sobahan, ya Muhammad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan kami dengan ucapan salam yang lebih baik dari salam yang engkau ucapkan, wahai Umair. Layaknya salam penghormatan bagi penduduk surga. Ada urusan apa engkau kemari, wahai Umair? Ini berkenaan dengan putraku yang berada dalam tawanan kalian. Aku meminta agar engkau berkenan untuk membebaskannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menanyakan perihal pedang yang dibawa oleh Umair. Lantas untuk apa pedang di pundakmu itu? Aku hanya membawanya. Lagi pula pedang sialan ini tidak ada artinya setelah kemenangan kalian tempo hari. Wahai Umair, jujurlah kepadaku. Sebenarnya apa maksud kedatanganmu kemari? Aku datang hanya untuk membebaskan putraku. Karena Umair tidak mau mengaku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyindirnya dengan halus. Bukankah beberapa hari yang lalu engkau duduk bersama Sofwan di Hijr dan menyebut-nyebut tentang korban perang Badar yang kami masukkan ke dalam sumur? Lalu engkau mengatakan, jika bukan karena tanggungan hutang yang aku punya dan keluarga yang aku cemaskan, maka aku akan pergi ke Madinah untuk menghabisi Muhammad. Lalu Sofwan bersedia menanggung semua hutangmu dan menjamin keluargamu agar engkau bersedia membunuhku? Demi Allah, rencanamu tidak akan pernah jadi nyata. Umair terhenyak mendengar sindiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu juga Umair mengakui kerasulan beliau. Demi Allah, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Dahulu kami selalu mendustakan kabar yang Anda bawa dari langit. Namun, kini Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepadaku bahwa apa yang datang kepada Anda benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal pembicaraan ini hanya aku dan Sofwan yang tahu. Setelah peristiwa ini, Umair bin Wahab masuk Islam dan tidak jadi membunuh Rasulullah. Beliau lalu berkata kepada para sahabat yang hadir, Tolong ajarkan tentang Islam kepada saudara kalian ini, agar ia lebih mengenal agamanya dengan cara yang benar. Bacakan juga Al-Quran kepadanya. Setelah itu, bebaskan anaknya yang berada dalam tawanan kita. Baik, wahai Rasul. Sementara itu di Mekah, hari-hari Sofwan dipenuhi dengan rasa gelisah menunggu Umair yang tak kunjung kembali. Ia pun menanyakan tentang Umair kepada para musafir yang baru pulang dari bepergian. Apakah kalian mendengar berita tentang Umair? Atau kalian pernah bertemu dengannya dalam perjalanan pulang? Sayang sekali, aku tidak bertemu dengan Umair. Sofwan kecewa mendengar jawaban dari musafir tersebut. Padahal ia telah menyebarkan gosip kepada para penduduk Mekah. Wahai saudara-saudaraku, sebentar lagi kalian akan mendengar sebuah berita yang membuat kita lupa tentang kekalahan di Badar. Setelah berulang kali menanyai para musafir, akhirnya Sofwan mendapatkan kabar tentang Umair. Aku mendengar Umair bin Wahab telah masuk Islam dan sekarang ia sedang memperdalam ilmu agamanya di Madinah. Wajah Sofwan tampak kesal dan marah mendengar kabar tentang keislaman Umair. Apa? Bisa-bisanya dia? Bukannya membunuh Muhammad, malah menjadi pengikutnya sekarang. Awas saja kalau dia kembali nanti. Aku tidak sudi bicara atau membantunya.
Setelah Umair belajar banyak tentang agama Islam, ia meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke kampung halamannya untuk berdakwah. Niat baik tersebut disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekembalinya dari Madinah, Umair mengajak penduduk Mekah yang masih musyrik untuk bertaubat dan masuk Islam. Meskipun hal ini tidak mudah baginya, Umair tidak menyerah dan terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayatnya. Demikianlah akhir kisah Umair bin Wahab yang masuk Islam ketika hendak membunuh Rasulullah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada orang yang berhak mendapatkannya, seperti kisah Umair bin Wahab ini. Maka beruntunglah orang-orang yang diberikan hidayah lebih cepat olehnya. Kedua, hendaknya kita berteman dengan orang-orang yang solih, karena teman yang solih akan mengingatkan pada kebaikan, bukan malah menjerumuskan dalam keburukan. Wallahu a'lam bishawab.